Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang memperhatikan kamu dari kejauhan. Siapa kira-kira dianya? Ya kita lihat aja bersama ya. Apakah dia orang masa lalu? Apakah dia orang-orangan? Apakah dia... Nanti kita lihat aja ya. Oke, ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Well, aku udah lihat video yang aku buat. Video ya 1, 2, 3 video terakhir. Wah, ternyata tema-tema cintaan naik lagi nih viewersnya. Nggak tahu ini yang viewers baru atau subscriber baru atau viewers lama yang get in touch di channel aku karena udah tahu Kak Dina udah bikin video lagi nih tiap hari gitu kan. Semingguan kemarin tuh abis ngedrop sakit nggak konten-konten, sekarang udah comeback lagi nih Kak Dinda gitu. Ya pokoknya apapun ya aku senang aja sih kalau banyak yang nonton gitu dan banyak yang terbantu, banyak yang komen-komen gitu ya, aku bacain satu-satu. Thank you for the positive energy you give me ya, terima kasih, thank you ya. Oke, itu aja, kita mulai ya. Dia yang memperhatikan kamu dari kejauhan ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia seperti apa. Energinya, kamu ada rasa marah, emosi, kesel sama orang ini. Saking marah dan keselnya, ada beberapa dari kalian yang ingin menutup kisah kalian. Tapi ada juga yang kayak ingin balas dendam atau kayak ingin mengungkapkan sesuatu karena kemarahannya ini besar sekali. Tapi ada juga yang kayak diam aja. Udah males gitu. Kayak udahlah, marah juga udah gak ada energi gitu kan. Saking malesnya ya. Di sini, tapi ada beberapa dari kamu yang kayak masih caper-caper, tapi ada juga beberapa dari kalian yang masih ingin menunjukkan diri. Ya sama aja sih kayak caper, tapi ada juga yang pengen nunjukin kalau kamu marah, semarah itu sama dia. Kalau dia masih suka caper atau masih mau komunikasi atau cari perhatian kamu, ini kamu lebih kayak diem aja sih, lebih pilih diem aku liatnya. Kalian juga galau nih, galauin dia, galauin hubungannya juga. Komunikasinya udah gak jelas di antara kalian, dan mungkin kalian juga mikir hubungannya udah berantakan, udah rusak, udah renggang. Kamu ngerasa kalian tuh sedekat itu, tapi sama-sama kayak manipulasi. Dianya juga memanipulasi, kamu juga memanipulasi. Contoh, kamu menyembunyikan perasaan kamu, dia juga begitu ya, menyembunyikan perasaannya dia. Padahal sama-sama mau nih, misalnya, pokoknya adalah hal-hal yang kayak kalian sama-sama tutupi, sama-sama sembunyikan di sini. Jadi kalian tuh kayak nggak jujur atau nggak jadi seseorang yang sebenarnya apa yang kalian rasakan. Di sini kamu ngerasa ada hambatan hubungannya, tapi ternyata sebenarnya kalian itu saling terikat, ya. Entah ada pihak ketiga atau ada sesuatu yang menghambat hubungan kalian ini. Kamu sering kepikiran dia di malam hari, atau energi kamu tuh seringnya ya energi negatif waktu deket sama dia, entah overthinking, stres, galau. Nah itu sering banget kamu rasain kayak gitu ketika kamu dekat sama dia. Energi kamu ke dia, mungkin ya ada momen dimana kadang kamu juga masih nunggu dia nih, nunggu dia terbuka, jujur atau apa gitu ya. Tapi nunggunya kamu gak mau banyak komunikasi, gak mau banyak bicara. Tuh kan benar, ada 2 kartu yang bilang kamu tuh nunggu-nunggu sebenarnya. Nunggu apa ya kira-kira? Kamu juga membatasi diri dari orang ini ternyata. Kamu udah gak mau berusaha sih, udah malas effort. Malah beberapa dari kalian aku lihat kayak udah menjauh, menghindar atau pergi dari orang ini. Ini ada ini loh, energi cinta segitiganya di sini. Mungkin karena ada pihak ketiga, jadi kamu kayak menghindar atau pergi. Ya, ada yang kayak gitu juga ya. Oke, sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia bingung harus kayak gimana ke kamu ini. Ada juga ya dari mereka yang marah atau kesal. Mereka merasa gak bisa berbuat apa-apa, tapi sebenarnya mereka masih mempertimbangkan kamu, atau ada sesuatu yang mau dia lakukan tapi masih dia pertimbangkan.
Ada rasa takut dia nih, takut, malu atau gimana ke kamu nih. Dan sebenarnya dia masih ada perasaan, tapi entah gimana aku lihat dia juga agak menghindar dan menjauh. Ada dari mereka yang kangen sama kamu, dan dia juga kayak agak menutup diri, kasih batasan juga. Dia kira-kira ini mungkin sering cari pencerahan. Baru aku mau bilang dia tuh suka memantau kamu. Ternyata kan tema kita, dia suka memperhatikan kamu dari kejauhannya. Sama aja ya, memantau dari jauh, memperhatikan dari jauh. Dia belum terlalu serius untuk hubungan ini, masih just for fun aja. Agak menutup diri orang ini karena ragu dia ragu karena kalian ada yang LDR, jaraknya jauh, tapi ada juga yang melihat hambatannya besar di hubungan ini. Tuh kan dia lagi sering merenung, ini dia punya salah atau gimana sih, kok tipe-tipenya ciri-cirinya kayak orang lagi punya salah, lagi merenung, introspeksi. Banyak dari mereka yang lagi terbayang-bayang tentang kamu di sini. Dan ada yang merasa insecure juga dan merasa udah effort selama ini sama kamu. Tuh kan, ada energi cinta segitiganya di sini. Ya mungkin dia tuh tipe yang masih mau lihat sana sini, kenal sana sini gitu ya, masih mau deket sana sini. Belum bisa untuk stuck di satu orang atau belum bisa untuk komitmen mungkin ya. Ya dia masih mau lihat sana sini. Ya. Masih mau fun sana sini atau masih mencari seseorang yang terbaik di antara orang-orang yang option dia itu. Ya mungkin dia juga menghadirkan pihak ketiga ya. Dia yang memperhatikan kamu dari jauh, orangnya menyenangkan, cheerful. Sebenarnya ada niat dia untuk ke jenjang yang lebih serius, atau sebenarnya dia tuh lagi di fase mencari seseorang untuk hubungan yang serius ya. Dia family man, sangat memperhatikan keluarganya. Dia kebingungan, makanya dia agak menutup diri, agak membatasi diri. Lagi sering cari pencerahan nih orang ini, galau apa gimana ya. Ntar kita cek ya perasaannya gimana ke kamu. Mungkin sikapnya dingin saat ini. Dia seseorang yang cukup mapan, stabil finansial atau karir. Karena aku lihat di sini cukup sejahtera hidupnya. Dia agak-agak suka flexing atau pamer atau apa sih. Dia melihat kamu tuh banyak kemiripan dan kesamaan ya. Orangnya masih duniawi, masih mengejar hal-hal duniawi ini itu, masih banyak goals, keinginan yang mau dia capai. Dia merasa nih ada seseorang yang membatasi di sini, kayak menutup akses. Bisa dia atau kamu ya yang menutup akses di sini. Akhirnya terjadilah komunikasi yang on off di antara kalian. Tuh kan dia pantau kamu, banyak banget kartunya nih yang bilang mantau-mantau. Relate sama temanya kita ya, memantau ya kak ya. Nah, dia memantau. Kenapa hanya memantau aja? Karena dia takut ada yang sakit hati nanti di sini. Bingung kan, dia kebingungan harus gimana. Dia ngerasa kayak serba salah aja, dia lakuin A salah, B salah gitu ya. Ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian menurut dia. Mungkin masalah kalian belum beres, tapi salah satunya udah menghindar, menjauh, ghosting mungkin. Orangnya agak pelin-pelan nih, berubah-ubah. Mungkin beberapa dari mereka suka alam, pencinta alam, gunung, hiking atau apa. Ada sesuatu yang berakhir. Ya. Kalian tuh saling support, energi kalian tuh terpancarkan satu sama lain. Kayak dia dukung kamu juga mendukung dia. Jadi ada hal positif sebenarnya di hubungan ini. Ya mungkin yang selain orangnya negatif atau toxic, ada hal positifnya sebenarnya. Orangnya keras kepala di sini. Dan dia merasa banyak keberuntungan yang dia rasakan dekat sama kamu itu. Dia mencari banyak kecocokan di antara kalian. Mungkin di sini ada perbedaan ya. Perbedaan ini sih lokasi LDR, jarak yang jauh di antara kalian. Kalian sering komunikasi nih, teleponan atau sleep call atau apa ya. Kalian ini memberi manfaat satu sama lain, take and give, mungkin suka memberi sesuatu. Ternyata ada yang merasa kehilangan di sini tuh, feeling loss. Entah dia merasa kehilangan kamu atau dia pernah merasakan sebuah kehilangan, ditinggal seseorang yang
dia sayang keluarga, teman atau siapa. Ada patah hati yang dia rasain. Mungkin beberapa dari mereka penyayang binatang. Binatang ya, bukan mantan ya. Orangnya tuh apa ya? Dia sebenarnya tipe yang suka berkomitmen. Ya, dan dia merasa kamu tuh seseorang yang worth it untuk diperjuangkan. Orangnya tuh suka ekstra banget ya. Gimana jelasinnya? Ya suka ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Extra effort mungkin ekstranya effort kali ya. Ada hasrat yang dia rasakan ke kamu ini. Ya tuh kan, I love language yang mungkin suka memberi sesuatu, giving, give, menerima. Ya yang tadi aku bilang ada ini take and give di sini. Dia itu orangnya suka mempersuasi, suka apa ya, kayak merayu, flirting, persuasi. Kadang kamu nggak ngerasa kalau dia tuh lagi flirtingin kamu. Dia merasa kayak kamu tuh memberi cahaya buat hidupnya. Orangnya nih material things banget. Apa matre ya? Materialis mungkin. Segala sesuatu dilihat dari hal-hal ada profitnya atau enggak ya. Enggak harus dalam pekerjaan aja. Tapi memang yang dia kejar adalah soal material things. Kamu sering berlari-lari di imajinasinya. You are my imagination. Bete deh aku tuh kalau misalnya mau apa sih? Mau pakai kata-kata yang gimana gitu ya. Malah cadel aku ngomongnya. Kan sebel ya. You are imagination ya katanya tuh. Ya, you are my fantasy. Dia suka mengimajinasikan kamu dan suka berfantasi tentang kamu. Ya, you always in my mind gitu ya. Dia tuh udah mencuri hati kamu. Mungkin pernah love bombing atau apa dan kamu merasa dicuri hatinya sama dia. Pencuri hati. Ada aja ya mencuri hati tuh gimana. Pokoknya ada sesuatu yang merasa kamu tuh kayak dia mengambil sesuatu dari kamu. Entah materi, entah perhatian, atau hati kamu yang dicuri. Dan kamu merasa masih tertinggal hati kamu di dia ya. Susah move on kah? Atau gimana? Dia sebenarnya ya ini ada energi seseorang kayak ingin pergi menjauh atau go away from you, tapi ternyata dia masih suka ingat-ingat tentang kamu, masih flashback, masih lihat-lihat kamu, masih kepo. Relate sama tema kita ya, memantau dari kejauhan, memperhatikan dari kejauhan. Karena itu belum bisa benar-benar move on, masih keinget terus tuh kan. Tadi aku bilang dia orangnya goals oriented banget. Mungkin beberapa dari kalian pas dia mendekati atau lagi pendekatan atau lagi dekat sama kamu, ini kerasa banget dia to the point, straight to the forward, kayak langsung kalau emang dia mau deket dia langsung kayak mencari perhatian kamu, flirting ya, semua dia lakukan supaya di notice sama kamu. Nah orangnya seperti ini memang. Dia sebenarnya punya ekspektasi sih terhadap hubungan ini. Iya, ada yang menjadikan kamu tuh tujuannya. Contoh, aku mapan dulu deh, nanti kalau udah mapan aku cari kamu lagi gitu. Karena kan tadi aku bilang ada seseorang yang insecure di sini. Dia tuh bingung sama hubungannya. Nah, ada juga nih yang ada pihak ketiga atau punya banyak option. Jadi dia bingung pilih kamu atau yang lainnya. So cantik ya guys, so ganteng dia tuh. Decision. Ada kondisi di mana dia harus memilih, harus mengambil keputusan. Mungkin kalian juga ngerasa kalau dia juga punya option lain selain kamu. Jadi dia feeling confused, kebingungan. Atau beberapa dari kalian merasa energi dia tuh membingungkan. Maunya apa sih kak? Gitu ya. On off, datang pergi. Emangnya kamu hotel, datang dan pergi sesuka hati, ya enggak? Iya, dia energinya on off karena orang ini memang pelin-pelan atau membingungkan atau belum bisa komit atau ya masih ada pilihan lain yang masih dia lirik-lirik gitu ya. Orangnya suka overthinking nih. Orangnya suka overthinking. Banyak berkat yang datang ke dalam hidupnya juga. Dia itu kayak alpha woman atau alpha man gitu ya. Sangat
menyuarakan apa yang dia pikirkan ya. Dia mau apa dia pasti bilang, speak up. Ya beberapa mungkin suka nyanyi juga, suka musik. Dia merasa ada ikatan sama kamu. Itu juga sih yang bikin bingung. Mau move on tapi kok masih keingetan kamu terus ya. Merasa ada ikatan, merasa terikat gitu. Sebenarnya dengan ikatan ini juga ada dari mereka yang merasa sakit hati. Orangnya nggak banyak bicara, pendiam, introvert, atau memang saat ini kalian lagi diam-diaman, atau ya dia suka silent treatment mungkin ya. Dia kagum sama kamu nih. Hubungan kalian berliku-liku banget sampai dia tuh kayak suka bingung juga, ini way outnya gimana, jalan keluarnya gimana gitu ya. Orangnya kadang sensitif, suka yang kayak tiba-tiba melo, tiba-tiba nangis gitu ya. Kenapa tiba-tiba nangis? Orangnya suka traveling. Suka traveling dan dia kadang ya ada beberapa hal yang dia tutupin. Atau memang orangnya agak tertutup aja sih. Nggak yang share semua hal ke orang lain. Ada yang orangnya intuitif nih di sini ya. Dia yang memperhatikan kamu dari kejauhan. Orangnya penyabar sih sebenarnya. Dia punya sex appeal, jadi kalau dilihat dari luar tuh kayak berkarisma atau orang jadi kayak tertarik, gampang tertarik sama dia. Kayak apa ya? Kayak punya magnetik orangnya tuh ya. Gampang orang tuh kayak kepo, penasaran dan ya punya sex appeal ya. Dan apa nih? The world needs your power. Use your voice, just don't use it for dumb shit. Mungkin mereka tuh orangnya ada yang powerful, dia seseorang yang berkuasa di sekitarnya dia, atau dia tuh kayak punya power di hubungan ini. Jadi yang tadi tuh dia mau datang kapan, pergi terserah kapan, sesuka hati dia mau off kapan hubungannya, dia mau cari kamu kapan. Jadi kayak apa ya, take control di dalam hubungan ini ya. Kayak kamu ikut aja, terserah dia, kamu kayak lebih banyak diam dan mengikuti dia. Berasa dihipnotis ya kak di hubungan ini ya. Dan orangnya tuh kadang kalau ngomong tuh pedes, menyakitkan ya, apa gimana sih. Banyak hal-hal bodoh yang dia lakukan dalam hubungan ini. Aku nggak tahu hal bodohnya tuh gimana, kayak misalnya hal yang bikin kamu sebel, marah, atau kayak ini orang tuh kayak nggak punya otak ya, nggak punya pikiran ngelakuin hal-hal yang mengecewakan misalnya, padahal kamu udah sering ngomong, udah sering tegur, tapi dia masih melakukan hal itu. It's like stupid, you know ya. Kayak apa sih, someone always doing everything that you didn't like. Kayak ada seseorang yang selalu ngelakuin hal-hal yang kamu gak suka, tapi dia always lakuin itu, do it again, tapi dia selalu ngelakuin hal itu lagi. Itu kan kayak stupid things, ya kan, stupid people. Kayak udah ditegur, dikasih tahu, tapi dia masih melakukan itu. Ibaratnya kalau seseorang cinta, sayang, atau serius, dia gak akan ngelakuin hal itu lagi, tapi dia kayak menyepelekan kamu. Contoh, ada cowok yang suka kenal sana sini di sosial media mungkin ya. Mungkin kamu udah bilang nih, kalian cewek-cewek femininnya udah bilang, aku nggak suka kamu follow cewek, nge-like atau apa, tapi dia terus melakukan itu. It's like stupid people, stupid men. Jadi kayak dia nggak ngerti apa yang ceweknya bilang, ceweknya mau. Katanya sayang, tapi selalu melakukan hal itu. Itu cuma sebuah contoh ya. Ya yang tadi aku bilang, dia selalu melakukan stupid things, stupid shit, yang itu sebenarnya bisa merusak hubungan kalian. Karena dari hal itu terjadi hal-hal yang berulang. Jadi terjadi gesekan-gesekan yang berulang di antara kalian. Dan kalian kayak kelelahan dan capek lama-lama sama dia. Capek lama-lama hal itu keulang terus soalnya. Tapi ada seseorang di sini yang kayak ngerasa kamu tuh selalu support dia, selalu mendukung dia. Ya walaupun sesuatu terjadi, banyak hal ngeselin, tapi dia ngerasa, nih kamu marah hari ini, besok kamu kayak biasa lagi, besok kamu tetap sayang sama dia, kasih perhatian, tetap kalian tuh kayak ntar saling support lagi. Iya kayak gitu, ngerti kan?
kesel tapi tetap sayang ya, capek dong. Ada seseorang nih sebenarnya yang kayak kepikiran buat move on. Tadi tuh kan ada kartunya, dia kayak mau move on tapi masih keinget kamu terus ya. Nah, dia ada seseorang yang kayak mau minta maaf. Jadi kayak lupain aja deh hal yang kemarin ya, kamu maafin aku please, forgive me please. Jadi ada seseorang yang sebenarnya mengharapkan kamu itu maafin dia ya. Tapi aku lihat di sini mereka itu kayak sulit buat berubah ya. Ibaratnya mereka toxic atau negatif. Mereka punya bad habit yang kamu nggak suka, tapi mereka akan melakukan itu terus-terusan. Ya kayak monkey still monkey ya. Beruang akan tetap menjadi beruang dan tidak akan berubah. People tuh kayak nggak akan mungkin berubah. Karakter dan personality itu sulit berubah. Nah, itulah mereka ya. Dan apa ya, tuh kan, allow that shit to come to you. Dia selalu melakukan hal-hal nyebelin, hal-hal yang bikin kamu kecewa, hal-hal yang bikin kamu kesel, dan never change, nggak pernah mau berubah gitu ya. Mungkin minta maaf tapi besoknya lagi-lagi dia mungkin minta maaf tapi dia nggak ngerti minta maafnya tuh buat apa. Dia cuma minta maaf seolah-olah bikin kamu sebel, bikin kamu kecewa, tapi dia nggak bener-bener tahu minta maafnya tuh salah dia di mana. You got it? Nah, kayak gitu ya. Dan kamu sebel banget sebenarnya sama orang ini. Oke, perasaan dia ke kamu seperti apa? Orang ini marah sebenarnya, kesel, emosi juga. Kesel karena dia mengecewakan kamu, atau kesel karena dia sebel sama keadaan hubungan kalian yang stuck aja. Mungkin kamu diamin dia, atau kalian diam-diaman dan gak ada perubahan. Ya, atau dia kesel aja, sudah bikin kamu sedih, atau ternyata kok jadi kayak gini hubungannya ya, gara-gara aku sendiri, gara-gara aku yang buat salah dan buat hubungannya jadi berantakan. Sebenarnya dia penyebabnya, makanya dia sebel dan emosi juga sama dirinya sendiri. Kira-kira ini juga agak sensitif orangnya. Dan yang tadi aku bilang, dia kan kayak mohon maaf, pengen kamu tuh maafin dia, dan ya udah lupakan aja hal yang kemarin. Kita mungkin ya saling memaafkan, kayak gitu maksudnya ya. Dia teringat tuh, ada kartu yang dimana dia lagi teringat nih kenangan-kenangannya sama kamu. Tapi kalau misalnya dia nanti datang lagi ke kamu, ada sesuatu yang mau dia tawarkan atau dia beri ke kamu nih, entah permohonan maaf, atau dia menawarkan new beginnings, atau dia menawarkan atau memberi kamu sesuatu nantinya ya. Perasaan dia masih menganggap hubungan ini tuh hubungan yang positif, yang baik ya, tidak ada negative things dalam hubungan ini. Dia merasa nggak ada hal-hal negatif dalam hubungan ini, padahal dia yang negatif, dia yang toxic ya. Tapi dia nggak sadar mungkin ya kak ya. Dia merasa hubungannya kayak udah berakhir, atau dia mikir gini, kayaknya kamu anggap hubungannya udah berakhir gitu, karena mungkin kamu diamin dia, jadi dia berpikir kamu menganggap hubungan ini kayaknya udah berakhir deh, udah selesai deh. Tapi kartu death di sini ya, aku rasanya ada sesuatu yang pengen dia mulai lagi, karena orang ini tuh kayak lagi introspeksi sebenarnya di sini ya. Dia terkekang, entah ada yang mengekang dia, atau ya dia bingung harus melakukan apa untuk hubungan ini. Orang ini sebenarnya nggak baik-baik aja sih dia, dan dia tahu kamu tuh marah atau sebel, atau circle-nya kamu ikut marah atau ikut sebel sama dia. Karena aku ngerasanya sekitar kamu tuh kayak benci juga atau kesel. Ya mungkin circle-nya kamu kenal dia, dan dia ngerasa dibenci juga sama circle-nya kamu. Ada beban yang dia rasakan. Orang ini tuh kayak lagi di fase ingin bertahan atau enggak untuk hubungannya. Dia ngerasa ada batasan di antara kalian. Nah, itu juga yang bikin dia kayak kesel gitu ya, emosi. Jadi ada batasan gini, jadi menjauh, jadi asing gitu ya. Orang ini pernah merasakan mati rasa sebenarnya. Mungkin kisah cintanya dulu ya cukup bikin dia trauma. Perasaan dia ke kamu, dia merasa sih salah satu dari kalian kayak menjauh, kayak pergi gitu aja. Entah, mungkin ya sebenarnya dia ghosting mungkin, tapi dia ngerasa kamu yang ninggalin dia, yang ghosting dia. Gimana sih dia yang ghosting, terus dia ngerasa ditinggalin sama kamu nih. Dia ngerasa berat sih kalau untuk berjuang di hubungan ini. Kenapa ya? Tapi ada juga yang ngerasa insecure karena kamu lebih dari dia. Entah
finansial kamu lebih, entah kadar kamu lebih baik dari dia, lebih di atas dia. Pokoknya ada yang merasa insecure di sini sebenarnya. Dan orang ini nih kebanyakan mikir, jadi hubungan kamu sama dia ya di situ-situ aja hubungannya. Atau dia bingung karena banyak option pilihan, jadi bingung pilih yang mana, jadi hubungannya stuck aja. Jadi kamu juga merasa dia nggak effort atau dia nggak berusaha maksimal untuk hubungan ini. Atau banyak dari kalian yang merasa dia nggak mau memperjuangkan atau mempertahankan hubungan ini. Dia tuh suka memanifestasi kamu sih. Entah dia sebut nama kamu dalam doanya atau ada sesuatu yang dia harapkan di dalam hubungan ini dan dia bawa dalam doa sebenarnya. Tapi percuma ya kalau doa-doa aja tapi nggak ada effort. Ya kan, doa-doa aja tapi diem. Ya gimana gitu kan. Make things happen. Ada sesuatu yang dia mau lakuin sebenarnya. Ya. Atau ada sesuatu yang terjadi di antara kalian dan itu buat kalian jadi bermasalah. Buat kalian jadi kayak ada silent treatment dan diam-diaman di sini. No communication, mungkin kalian saat ini no contact. Tuh kan, ada sesuatu yang terjadi dan inilah akibatnya tuh sekarang. Contoh dia melakukan sesuatu yang bikin kamu kecewa, akhirnya kalian diam-diaman. Ya, tuh kan. Ada kartu yang bilang cause and effect. Jadi ada penyebab dan ada akibat di sini. Mungkin ya ada yang mereka tuh kayak pengen jujur atau mengungkapkan sesuatu ke kamu. Dia sih bilangnya kamu tuh pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dia. Oh jelas, memang dia tidak baik ya. Ada yang mau dia ungkapin, tapi dia masih mempertimbangkan ke kamu nih. Kan tadi aku bilang dia tuh seseorang yang family man, perhatian sama keluarganya. Mungkin ya banyak dari mereka yang dibesarkan dari keluarga yang happy family, keluarga-keluarga cemara. Ya, banyak berkat tuh dalam hidupnya. Banyak ini, keberkatan, blessing yang datang ke dalam hidup dia. Tuh ada sesuatu yang pengen dia jelasin di sini apa sih? Orangnya memang egonya tinggi sih. Dia tuh egonya tuh sulit banget buat menurunkan ego. Makanya kalian sering terjadi gesekan-gesekan. Apa dia ingin berjuang ya? Di sini ada kartu fight. Dia tuh kayak lagi nunggu kamu ya, tanda-tanda dari kamu bakalan posting sesuatu apa, tanda apa yang kayak dia tuh nanti bakalan tahu, oh ternyata yang kamu mau tuh kayak gini gitu. Karena aku lihatnya energinya ini kencang banget, kayak kalian lagi diam-diaman di sini. Dan dia tahu kamu tuh sebel banget sama dia. Entah kamu suka nyindir-nyindir, entah kamu kayak suka ngapain dan dia tahu itu kayaknya buat dia gitu. Kamu marah kayaknya atau kesel sama orang ini. Kalian suka ini nih berkomunikasi lewat intuisi, kayak kamu mengirimkan pesan lewat intuisi, kayak tiba-tiba ngomong apalah itu nyampe sebenarnya ke dia, atau dia juga mungkin suka kepikiran kamu lagi ngapain tiba-tiba jadi keinget dia. Nah itu kan intuisi yang bermain, intuisi kayak apa ya, game intuition ya. Bermain intuisi. Dia suka mimpiin kamu, masih ini sih kayak berharap atau suka halu-halu tentang kamu. Seandainya kita itu nggak ribut, seandainya kita nggak berjauhan, seandainya kita nggak asing. Dia memimpikan kamu atau dia suka haluin kamu karena sebenarnya orang ini tuh ada rasa kangen. Kalau dia tahu tarot, dia suka cari pencerahan di tarot, atau dia suka reading tarot, bacain kamu mungkin di tarot. Ada sesuatu yang dia sembunyikan ya dari kamu, mungkin ada yang dia tutupi dari kamu. Kamu tahu itu juga sih sebenarnya. Orangnya tuh logik ya, apa-apa tuh pakai logika daripada pakai perasaan. Dia itu ya kayak pengen memenangkan hati kamu, kayak pengen ngambil perhatian kamu. Waktu dia dekat sama kamu sebenarnya happy, ada happiness yang dia rasakan sih. Sumpah tadi tuh aku udah shuffle kayak udah sebut-sebut zodiaknya, tapi aku tiba-tiba kayak ngerasa ada yang kurang deh. Aku pengen cari tahu kenapa sih dia memperhatikan kamu dari jauh. Oke? Kalian pasti kepo juga deh. Kenapa jadi aku yang ikutan kepo ya? Iya beneran tadi tuh aku udah mau selesai, tapi kayak aku lupa. Kayaknya aku mau cari tahu deh kenapa dia memperhatikan kamu ya.
Dia memperhatikan kamu karena akhir-akhir ini dia sering kepikiran kamu, merenung. Kayak dia mungkin punya salah ya. Makanya tadi kan ada kartu forgive, dia mau minta maaf. Berarti ada sesuatu yang salah yang dia lakukan ke kamu dan dia kepikiran terus atau merasa bersalah. Feeling guilty dan sering merenung tentang kamu. Atau yang tadi aku bilang dia sering cari pencerahan akhir-akhir ini. Nah, dia minta insight ke teman-temannya atau dia apa sih cari pencerahan di tarot atau apa. Dia memperhatikan kamu karena energi kamu masih di sekitar dia. Dia merasa kayak kamu tuh masih ada di dekatnya dia, di sekitar dia. Belum benar-benar lupa gitu aja tentang kamu. Sekalipun kalian berjauhan. Orang ini nih kayak ada rencana mau komunikasi ya. Seandainya kalian nggak komunikasi. Pengen komunikasi sebenarnya. Ya mungkin sekarang dia kan menghilang atau bersembunyi atau kalian nggak tahu kabar masing-masing. Dia tuh ada rasa ingin menunjukkan diri ke kamu sekarang nih. Entah dia udah siap atau apa, dia pengen mendekat atau menuju kamu. Dia memperhatikan kamu karena dia merasa kamu itu seseorang yang penting. Masih menjadi seseorang yang penting buat dia. Ya, dan di sini ada ikatan, belum bisa benar-benar lepas sama kamu. Ada ikatan atau koneksi yang kuat di antara kalian. Kenapa bisa ada ikatan atau koneksi? Karena di sini dia ada perasaan ke kamu tuh. Ya. Perasaan itu yang bikin dia kayak susah buat melepaskan kamu. Kenapa dia memperhatikan kamu ya? Karena kalian berjauhan, jadi semakin berjauhan semakin makin penasaran kamu kabarnya gimana, kamu update-nya gimana, kan dia pengen tahu karena berjauhan kan, makanya dia memperhatikan kamu entah dari sosial media, stalking atau apa ya. Jadi seseorang yang kayak pengen ngajak kamu ketemu, pergi traveling atau apa nih, pengen ada pertemuan sama kamu, tapi energinya di sini kayak nantilah karena aku lihat di sini dia kayak lagi nggak pengen diburu-buru gitu loh untuk melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang bikin dia kepikiran dan overthinking tentang hubungan ini, kayak stuck aja di pikirannya. Ya mungkin hal yang dia salah itu ya, jadi kepikiran banget dan itu ngeganggu pikirannya dia. Entah dia nggak bisa tidur, kepikiran kamu, sering mimpin kamu, dan itu bikin overthinking, bikin dia kebingungan. Dia memperhatikan kamu ya. Selain ada perasaan, ada sesuatu yang pengen dia tawarkan ke kamu nih. Contoh misal dia pengen ajak kamu ketemu, tapi dia perhatiin kamu dulu nih dari jauh. Kamu kabarnya gimana, moodnya gimana, sibuk atau enggak, atau sekarang udah kayak udah happy atau enggak, udah maafin dia atau enggak. Nah, jadi dia memperhatikan karena ada sesuatu yang mau dia lakukan ke kamu. Ini kebanyakan terkait pertemuan sih aku lihatnya ya. Dan dia memperhatikan kamu karena ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Jadi dia ingin menyelesaikan itu mungkin. Kamu memberi batasan atau menutup akses nih, salah satunya. Mau komunikasi sih, ada komunikasi yang pengen dia lakuin ke kamu nih. Ya. Ikatan-ikatan yang susah dijelaskan itu yang bikin dia kayak ketarik terus energinya ke kamu. Entah kamu yang manggil dia jadi dia ketarik ke kamu, atau ya sebenarnya dia aja gitu yang masih baper ke kamu ya. Dan dia masih mau mengontrol hubungan ini, kayak dia masih pengen mengendalikan hubungan ini ya. Dia pengen datang atau menuju kamu lah, nanti dikontrol lagi tuh hubungannya, suka-suka dia ya. Dan kamu siap-siap aja deh kalau dia nanti datang kayak gitu lagi. Oke, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Nah sekarang baru zodiaknya ya. Zodiak dia yang memperhatikan kamu dari jauh. Ada zodiak Gemini, Capricorn, Aquarius, Scorpio, Libra, Virgo, Aries, Leo, dan Cancer. Inisial hurufnya dia yang memperhatikan kamu dari jauh. Ada zodiak U, V, C, S, L, W, Y, A, J, N, Z, I, dan K ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!